Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil studi status gizi balita Indonesia tahun 2019 dan salah satunya adalah terkait masalah stunting. Hasilnya prevalensi stunting 2019 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 3,1% dari sebelumnya 30,8% di tahun 2018 menjadi 27,67% di tahun 2019. Meskipun persentasenya mengalami penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi karena masih di atas standar yang ditetapkan WHO, yakni di bawah 20%. Stunting atau kondisi di mana pertumbuhan tinggi badan anak tak sesuai grafik pertumbuhan standar dunia masih menjadi masalah kesehatan nasional yang perlu penanganan secara serius. Guna mengetahui perkembangan angka stunting di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengumumkan soft launching prevalensi data stunting tahun 2019. Berdasarkan hasil studi status gizi balita Indonesia tahun 2019, prevalensi stunting menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Jika dilihat data sebelumnya, di tahun 2018 angka stunting mencapai 30,8%, sedangkan di tahun 2019 turun menjadi 27,67%. Atau mengalami penurunan sebesar 3,1%. Menteri Kesehatan Nila Muluk dalam keterangannya mengatakan capaian yang diraih Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan stunting tak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini, yang tentunya bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, di antaranya melalui program Germas, Gerakan Indonesia Sehat, dan program-program lainnya. Sementara itu, di akhir masa jabatannya ini, Menkes Nila Muluk juga berpesan kepada penggantinya nanti agar dalam menjalankan program-program kementerian tetap memihak kepada masyarakat dan tentunya selalu mengedepankan upaya preventif promotif. Dan kalau saya melihat selama 5 tahun ini, betul masyarakat itu tentu juga harus didekati. Jadi saya titip bahwa pendekatan keluarga, program Indonesia Sehat pendekatan keluarga itu harusnya dilaksanakan. Setiap keluarga, setiap rumah seharusnya mereka mendapatkan sentuhan dari kesehatan. Artinya memberikan edukasi, informasi, dan menemukan secara dini dan mengobatinya. Kedua tentu adalah Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi masyarakat hidup sehat tidak sekedar sekarang sudah mulai mari kita makan makanan yang sehat, sayur dan buah, aktivitas fisik, cek kesehatan secara berkala. Karena jelas penyakit tidak menular ini meningkat. Penyakit jantung, kardiovaskuler, stroke, diabetes, kanker, dan sebagainya. Dan ini tidak hanya kesehatan. Jadi tadi angka stunting, saya agak loncat ini dikit. Angka stunting itu bagaimana bisa menurun dengan baik, karena juga ada kerjasama antara kementerian lainnya. Kementerian Kesehatan tidak mungkin bekerja sendiri. Tadi penyakit-penyakit ini juga bisa menurun kalau kita bekerja sama juga dengan yang lain. Yaitu misalnya akses air bersih, sanitasi. Ini Indonesia masih sanitasi itu belum 100%. Belum semua yang mempunyai jamban itu 100%. Jadi saya kira itu masih banyak yang harus kita kerjakan. Tolong tetap ditarik ke preventif promotif. Jika dilihat dari grafik perkembangan stunting di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 37,2%, sedangkan di tahun 2018 turun ke angka 30,8%, dan di tahun 2019 sudah mencapai 27,67%. Meskipun persentasenya mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi karena masih berada di atas standar yang ditetapkan WHO, yakni di bawah 20%. Dari Jakarta, Juli Suwarte melaporkan.